Bung. Kenapa itu? Apa yang terjadi dengan itu? Dari yang aku dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan penjajah sendiri. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada kewenangan lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mengambil tekanan kesalahan Jepang? Belum kawan dari orang itu. Barusan saya dan Stani berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar berita secara radio Jepang yang mengumumkan berita tentang penjajah itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vakum opo kan? Benar. Demikian saya mengumpulkan kami semua untuk membahas masalah itu. Kita harus ambil kesempatan ini untuk proklamasikan kemerdekaan. Betul sekali. Kalau gitu kita menguatkan juga. Sekarang dan Jalur, kalian harus pergi ke Sudirman Palu untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Jalur akan memintakan anggota pemuda lain lagi untuk mengurus kembali di Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya datang ke pajak itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kita tidak harus menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi bagi mereka di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaannya? Apakah kita harus menunggu janji manis Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan proklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam konstruksinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan kuat di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memasuki kemerdekaan, akan semakin cepat pula mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung sama ini. Ini yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang berniat kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus lihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan bawa kalian untuk diasingkan agar tidak ada ditekan rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta ikut Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Nah, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian untuk esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Ya, kau bisa percayakan padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Ayo nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu silakan masuk. Jelaskan, mengapa saudara membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa merdeka dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain kita belum siap, kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga.
Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum pernah mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah ini semua akan dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, nanti kita akan menemukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika esok hari para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakan esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita belum tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Itu bagus. Ayo kita ke sana. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk mendiskusikan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Oke, Bu. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanganinya? PPKI itu kan lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat dari awal untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Saya setuju, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti mereka yang menandatangani teks deklarasi ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa lain. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul, jika yang menandatangani teks cukup dua orang saja, itu Anda dan Bung Atta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Saya Tim Melik. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Oke, Bu. Alhamdulillah semua akhirnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagian proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang sudah ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sesederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baik Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Ide bagus. Ya, bendera pusaka dan warna merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan nanti Bapak bacakan. Triburti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda bukti kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud, Latif. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan meninggalkan Anda. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat bermusyawaratan, itu saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanahnya, tubuhnya, jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Tanahnya, artinya, tanahnya, budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang satu. Tanahlah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berdiri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya,